Tapi Yen menantang mereka untuk menyerangnya jika berani. Namun para siswa memilih lari terbirit-birit, menjerit bahwa Yen benar-benar gila dan ingin mati. Yen kecewa melihat betapa lemahnya lawannya, kabur hanya karena satu serangan. Meski begitu, ia mulai merasakan sakit luar biasa di ususnya karena menggunakan kutukan tersebut. Malam itu, Joe Nini berdiri di atas atap gedung, menyaksikan Yen dari kejauhan dan menyebutnya bodoh karena mengorbankan hidupnya demi hal sepele. Ia yakin Yen tidak pantas berdiri di sisinya. Sementara itu, kota diliputi ketenangan malam. Yen akhirnya sampai di rumah kecilnya dan duduk untuk beristirahat setelah hari yang sangat melelahkan. Ia meletakkan tasnya dan mulai membaca tentang kutukan dan efeknya, bertanya-tanya apakah mengorbankan organ vital seperti jantung untuk memanggil petir terkuat akan langsung membunuhnya. Segera, ia mulai mengalami efek samping serius dari penggunaan kutukannya, merasa pusing dan sangat lelah. Kesadarannya mulai memudar. Di tempat lain, salah satu siswa yang diserangnya berteriak di kantor ayahnya, menuntut balas dendam dan meminta seseorang dikirim untuk membunuh Yen. Tapi sang ayah tetap tenang dan mengatakan bahwa membunuh seorang master kutukan peringkat SSS terlalu berisiko, apalagi Yen sangat tidak stabil dan tidak bisa ditebak. Sang ayah menyarankan anaknya untuk menggunakan kekayaan keluarga dan mengeksploitasi kelemahan Yen, kemiskinannya. Keesokan harinya, para siswa kembali ke Akademi Qing. Yen masuk sambil menguap, dikelilingi oleh tatapan ingin tahu dari murid-murid lain yang membicarakan kekuatannya dan bagaimana ia mempermalukan Giling Yu kemarin. Yen terkejut saat Giling Yu sendiri menghampirinya sambil tersenyum dan membawakan sarapan. Awalnya, Yen curiga ia akan diracun karena kekalahan kemarin. Tapi Giling Yu dengan tulus berterima kasih, mengatakan bahwa serangan Yen kemarin menyadarkannya dari hidupnya yang hampa dan tanpa makna. Saat Yen melanjutkan berjalan, Giling Yu terus bersikeras menyampaikan rasa terima kasihnya, menyebut bahwa pukulan Yen kemarin seperti petir yang membangunkannya. Akhirnya, Giling Yu berlutut di hadapan Yen dan dengan sungguh-sungguh meminta untuk menjadi adik angkatnya. Yen terkejut, lalu mengejeknya bahwa pukulannya kemarin pasti membuat kepala Giling Yu rusak. Tapi Giling Yu tetap bersikeras bahwa ia ingin berubah dan melihat Yen sebagai panutan. Yen memanfaatkan momen itu dan bercanda dengan meminta uang sekolah jika ingin menjadi adiknya. Giling Yu langsung setuju dan meminta nomor rekeningnya. Yen pun memberikannya dan meminta 2 juta yuan sebagai uang kuliah semester pertama. Giling Yu kaget, tapi tetap setuju walau sedikit gugup. Semua murid pun menuju ke arena uji coba di stadion. Pengawas mengumumkan bahwa gerbang rahasia pemula telah dibuka dan meminta semua siswa bersiap untuk masuk. Gerbang muncul secara misterius, berputar dengan kekuatan dan memancarkan cahaya biru yang misterius. Para siswa antre dengan semangat, bersorak kemenangan sebelum memasuki gerbang. Yen berdiri di antara mereka, berdiri di sisi yang berlawanan dengan Joe Nini. Para guru dari akademi lain mengamati para siswa, terkesan dan cemburu melihat 2 murid peringkat SSS, Yelin dan Nini. Kepala sekolah mencoba memprovokasi mereka dengan ejekan, tapi mereka hanya membalas bahwa mereka lebih memilih aksi daripada kata-kata, lalu pergi. Para siswa pun mulai masuk ke dunia rahasia, terbang melewati udara menuju gerbang. Saat dalam perjalanan, Nini kembali meminta Yelin untuk bekerja sama dengannya, tapi ia tetap menolak dengan tenang. Nini semakin kesal dan menyebutnya sombong, bahkan berkata ia tak akan menghentikannya jika memang ingin mati muda. Yelin pun melesat menuju gerbang dengan penuh semangat, siap memulai petualangannya. Saat memasuki dunia rahasia, ia jatuh dengan kecepatan tinggi ke dalam hutan lebat. Saat mendarat, ia sadar dirinya hanya sendirian dan bertanya-tanya apakah teleportasinya acak. Tiba-tiba, seekor harimau ganas muncul mengaum di depannya. Tapi Yen malah mengejeknya dan menyebutnya anak kucing kecil. Ia memutuskan untuk menggunakan kutukan barunya, menganggap ini kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya. Ia melontarkan mantra penghancur yang langsung mengalahkan binatang itu dan memberinya 10 poin pengalaman. Yelin terkejut karena poin yang ia dapat sangat sedikit, padahal mantranya menguras tubuhnya. Ia sadar bahwa ia harus membunuh setidaknya 100 monster hanya untuk naik 1 level. Segera, sekelompok besar monster menyerangnya sekaligus, dan ia menyadari ini kesempatan besar untuk mendapat banyak poin. Ia melompat mundur dan bersiap menyerang, berniat menggunakan kutukan penghancur yang baru ia pelajari, lalu meledakkan area dengan kekuatan besar. Yelin menggunakan kutukan terlarang ledakan kehancuran, menyebabkan kehancuran besar yang melenyapkan semua monster di sekitarnya. Ia terkesima dengan kekuatan sihir barunya yang mampu membunuh monster tingkat tinggi. Ia terus bertarung dengan semangat tinggi, mengalahkan banyak monster dengan keterampilan luar biasa dan gerakan secepat kilat. Namun, Yelin segera menyadari bahwa penggunaan sihir sekuat itu memiliki konsekuensi berat. Tubuhnya menua dengan cepat, dan ia memutuskan tidak boleh menggunakan sihir itu lebih dari 1 menit, jika tidak ingin rahasia kemampuan regenerasinya terbongkar. Meski begitu, Yelin tetap memilih bertarung dengan berani, mengabaikan risiko nyawanya. Ia berteriak dengan tekad bahwa ia siap berkorban lebih banyak demi kekuatan. Ia lalu melancarkan kutukan terlarang paling kuat bernama Api Kiamat. Lingkaran cahaya dan simbol energi muncul di sekelilingnya saat ia bersiap melepaskan serangan pamungkas itu. Mantra itu meledak dengan kekuatan menghancurkan, membumi hanguskan segala yang ada di jalurnya, dan menciptakan pemandangan mengerikan dari kobaran api biru menyala.
Berkat mantra ini, Yelin berhasil melenyapkan sekelompok besar monster dan memperoleh banyak poin pengalaman. Ia mengalahkan berbagai jenis makhluk seperti serigala abu-abu tingkat 3, lebah pembunuh tingkat 2, ular 2 kepala tingkat 5, kalajengking baja tingkat 6, dan makhluk centaur tingkat 6. Hasil luar biasa ini langsung membuatnya naik ke level 3 dan menjadi lebih kuat. Ia juga mempelajari kutukan terlarang baru bernama Api Neraka Membakar Langit, yang membuatnya sangat bangga dan bahagia. Di tempat lain, Jonini menyadari kehancuran mengerikan di hutan, di mana monster-monster telah berubah menjadi abu akibat kekuatan misterius. Ia mendekati sisa-sisa kebakaran dan mengenali jejak api neraka, membuatnya semakin terkejut dan penasaran. Nini bertanya-tanya siapa yang bisa menggunakan elemen api sekuat itu selain dirinya di Akademi Qingqing, karena fluktuasi energi api yang ia rasakan sangat luar biasa. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu siapa pemilik kekuatan tersebut. Yakin bahwa orang itu adalah manusia dan mungkin sekuat dirinya. Sementara itu, Yelin sedang beristirahat sambil memanggang daging babi iblis bermata 3, menikmati rasa lezatnya untuk memulihkan energi setelah pertempuran. Setelah kenyang, ia memutuskan untuk menuju area yang lebih jauh untuk berburu monster lagi. Tiba-tiba Jonini muncul dari balik pepohonan dan memanggilnya, mengejutkannya. Ia mendekat dan bertanya mengapa Yelin berada sendirian di tempat itu. Yelin merasa tidak nyaman bertemu Nini dan berusaha menyembunyikan kebenaran tentang kekuatannya. Ia menjawab samar bahwa ia hanya memanggang makanan. Namun, Nini menegurnya lagi, karena tidak mengikuti nasihatnya bahwa seorang pengguna kutukan terlarang tidak boleh bertarung sendirian. Ia lalu berkata dengan nada mengejutkan bahwa sudah terlambat bagi Yelin untuk bergabung dengannya, membuat Yelin bingung dengan cara berpikirnya. Nini tiba-tiba mengalihkan topik dan bertanya apakah ia melihat seseorang yang sangat kuat menggunakan api neraka. Yelin mencoba mengelak dan menjawab bahwa ia melihat pria tampan menuju arah lain. Nini merasa frustrasi dan menyalahkan Yelin, mengira dia menjadi alasan dirinya gagal menemukan pengguna kekuatan api neraka. Tiba-tiba, gerakan aneh terasa di atas mereka. Seekor monster level 8 bernama Binatang Raksasa Berdarah Naga muncul dan menyerang Nini dengan kekuatan luar biasa. Nini segera mundur dari serangan mendadak itu, ketakutan melihat kemunculan makhluk sekuat itu, dan menyadari bahwa ia tak akan mampu mengalahkannya sendirian. Ia mencoba bertahan dengan mantra badai bola api, melepaskan rentetan bola api dengan kekuatan besar. Namun monster itu sangat kuat dan membalas dengan serangan brutal yang memaksanya mundur. Meski begitu, Nini dengan berani memutuskan untuk bertarung sampai akhir, siap melepaskan kekuatan api terkuatnya demi bertahan hidup. Nini meluncurkan serangan api besar-besaran, tapi monster kuat itu dengan mudah menahan serangannya. Kekuatan serangannya bahkan berbalik menyerang Nini, menyebabkan luka parah padanya. Binatang raksasa itu berdiri menang, menyaksikan Nini yang jatuh ke tanah, kelelahan dan lemah. Nini merasa frustrasi dan tidak berdaya, menyadari betapa sombongnya ia karena berpikir bisa menghadapi monster level 8 sendirian. Namun, di saat putus asanya, sosok misterius muncul dan melepaskan kutukan api neraka yang melahap monster itu sepenuhnya. Nini terkejut melihat kekuatan kutukan itu yang langsung menghancurkan monster. Ia menatap penyelamatnya dan memintanya menunjukkan identitas agar bisa berterima kasih. Sosok bertopeng itu muncul dan memperkenalkan diri sebagai Ling Yi, yang berarti fajar dan malam. Nini merasa penasaran tentang siapa sebenarnya penyelamatnya dan bertanya dari akademi mana dia berasal. Namun Ling Yi tampak tidak tertarik menerima ucapan terima kasih dan berkata bahwa bantuannya hanya kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Saat Nini mencoba mengejarnya, ia menyarankan agar ia tidak mengikutinya karena ada monster yang lebih kuat di depan. Ia juga menyuruhnya memperhatikan pakaiannya yang robek dulu.